Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dulur, tayangan kali ini kita akan membahas mengenai kebiasaan yang bisa menguras rezeki. Monggo disimak, barangkali kita tanpa sengaja melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Lejeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Percaya tidak percaya, tapi dulur, banyak sekali kejadian di mana seseorang yang melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu ternyata bisa menyebabkan rezekinya terkuras. Di mana yang tadinya banyak tiba-tiba menurun, merosot, dan sampai pada titik terendahnya. Hati-hati dulur, mungkin karena sifat-sifat kita atau kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak kita sadari ternyata itu adalah salah satu penyebab terkurasnya rezeki. Jadi kebiasaan seperti apa yang tanpa disadari ternyata bisa menyebabkan rezeki terkuras? Mungkin dulur, ini tidak sepenuhnya benar, akan tetapi kenyataannya banyak yang mengalaminya. Jika tidak percaya, Anda bisa mengamatinya di sekitar Anda. Kalaupun tidak sekarang, nanti bisa dilihat di kemudian hari atau bergantinya tahun. Seseorang yang melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti ini akan terlihat dari penurunan rezekinya. Baik dulur, kebiasaan seperti apa sih yang bisa membuat rezeki seseorang bisa terkuras? Yang pertama adalah mengagung-agungkan suatu benda. Dulur, boleh kita menyukai atas apa yang kita miliki, atau kita percaya bahwa apa yang kita miliki adalah anugerah darinya. Akan tetapi bukan berarti kita mengagung-agungkan benda yang kita miliki di atas dari sang pemberi. Contohnya adalah Anda memiliki jimat di mana Anda mempercayai bahwa jimat tersebut yang menjadikan Anda kaya raya. Padahal faktanya yang memberikan rezeki tentunya Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi karena kefanatikan seseorang kadang menganggap benda-benda tertentu itu adalah suatu penarik rezeki, di mana dia lupa bahwa itu hanyalah sebagai perantara saja, atau bahkan kadang-kadang itu hanya sebagai ujian saja. Jadi dulur, banyak kasus yang saya lihat, banyak sekali orang yang mengagungkan apa yang dia miliki, entah itu dari warisan atau hasil dari dia mencari sendiri. Dia mengira apa yang dia miliki adalah hasil dari kerja kerasnya tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga dia selalu mengagung-agungkan apa yang dia miliki melebihi keagungannya pada Sang Ilahi. Ternyata dulur, ketika hal ini terjadi secara terus-menerus, apa yang terjadi? Jika Tuhanmu cemburu, maka apa yang kamu miliki akan diambil seketika itu. Hati-hati dulur, mungkin kita tidak terasa, tapi sedikit demi sedikit itu terjadi secara nyata. Yang kedua adalah suka pamer. Pamer adalah hal yang wajar, apalagi kalau kita seorang penjual. Tentu saja kalau tanpa pamer, bagaimana orang tahu kalau kita seorang pedagang yang memamerkan apa yang kita jual? Tetapi di sini konteksnya adalah pamer karena bangga akan memiliki sesuatu. Karena suka pamer ini ternyata selain membuat orang atau mengundang orang menjadi iri, juga ngopeni gengsi. Nah, baik kita bahas yang pertama, ini mengenai mengundang orang iri. Dulur, jangan membuat orang iri atas apa yang Anda miliki, apalagi orang yang sangat membutuhkan atau orang yang ada di bawah Anda. Jangan makan di depan orang yang lapar, karena orang yang sudah lapar itu bisa saja merebut apa yang Anda miliki atau menjadi saingan buat Anda. Dulur, mungkin kebanggaan bagi kita bisa pamer di depan orang yang berada di bawah kita. Tetapi jika doa-doa mereka bisa tembus ke langit karena sakit hatinya dipameri, maka Tuhan bisa saja mencabut nikmat yang ada pada diri Anda. Hati-hati dulur. Dan yang nomor 2 adalah ngopeni gengsi. Dulur, orang yang suka pamer sudah pasti tentu karena gengsi. Untuk ngopeni gengsinya, untuk memberi makan egonya, maka dia akan selalu menunjukkan apa yang dia punya lebih dan lebihnya. Apa yang tidak dibutuhkannya terpaksa kadang dibelinya hanya untuk bisa dipamerkannya. Sifat ngopeni gengsi inilah yang menjadikan secara tidak langsung dan tidak disengaja maka akan membuat pengeluaran di luar kebutuhannya. Sing penting oleh lem-leman, sing penting iso pamer. Gengsi ini berat sekali dulur.
Karena kalau tidak bisa tetap eksis, yang ada adalah malu. Dan untuk menutupi rasa malu dan tidak mau kalah saingan, maka akan terus berusaha pamer dengan apa yang dimilikinya, hanya untuk mendapat predikat wah. Tapi hati-hati dulur, kedua yang saya sampaikan ini banyak sekali terjadi. Jadi jika Anda memiliki sesuatu tidak perlu dipamerkan secara berlebihan, kecuali Anda seorang pedagang yang perlu memang memamerkan dagangannya. Kemudian yang ketiga, penguras rezeki ini bisa didapat dari kebiasaan atau sifat pelit maupun kikir. Ketika Anda mendapatkan kejutan atau rezeki yang berlebih, ingat dulur, orang yang pertama selayaknya mendapatkan atau mencicipi rezeki Anda itu adalah orang tua, keluarga terdekat, kemudian baru Anda royal dengan orang lain. Jangan dibalik dulur. Kebanyakan orang itu kalau sama orang lain royal, sama keluarganya atau orang tuanya sendiri itu biasanya perhitungan. Ingat dulur, sebagian rezekimu itu ada hak dari orang tuamu. Walaupun sedikit, tapi jangan sampai mengabaikan orang tua. Banyak sekali saya melihat orang-orang anak-anak muda yang sukses lupa pada orang tuanya. Uang hanya dibuat untuk foya-foya bersama teman-temannya. Dia lupa bahwa orang tuanya pun sebenarnya ada hak atas rezekinya. Jadi diingat dulur, mau sedermawan apapun Anda, tapi jika keluarga Anda, bahkan saudara kandung sekalipun tidak Anda beri terlebih dahulu, mementingkan orang lain, kita lihat saja nanti bagaimana keadaan rezekinya. Rezeki tidak hanya uang saja yang merosot dulur, bisa saja kebahagiaan hidupnya, bisa saja apa yang dia cita-citakan tidak kesampaian. Hati-hati dulur. Kemudian yang keempat adalah suka mengeluh ataupun bisa disebut dengan kufur nikmat. Sudah mendapatkan rezeki yang layak, tetapi selalu ingin lebih, tidak mensyukuri apa yang diterimanya. Lalu mengatakan segini itu kurang. Aku tidak bisa memberi orang tuaku walau sepeser karena aku merasa kurang. Selalu mengeluh apa yang didapatkannya. Tuhan sudah memberikannya lebih dari cukup, tetapi keinginannya lebih dari apa yang didapatkannya. Sudah mendapatkan yang diinginkan, tapi ingin lagi, sampai lupa dengan apa yang sudah dimilikinya selama ini. Nah, ini loh dulur, sifat yang seperti ini yang kita tidak terasa ternyata bisa menyedot ataupun menguras sedikit demi sedikit rezeki yang dimiliki. Jadi mulai sekarang jangan suka mengeluh dulur, karena banyak sekali orang yang berada di bawah kita. Ketika kita tidak mampu mendapatkan apa yang kita inginkan, maka belajarlah melihat ke bawah supaya kita mensyukuri apa yang kita dapatkan saat ini. Kemudian yang kelima, ini tiada disangka tapi miturut orang tua zaman dahulu nyapu di malam hari, kebiasaan ini ternyata katanya juga bisa menguras rezeki. Pertanyaannya, apakah tidak boleh menyapu di malam hari sedangkan rumah dalam keadaan yang kotor? Dulur, bukan berarti tidak boleh Ini mengenai kebiasaan. Yang dinamakan kebiasaan berarti sering Anda lakukan atau bahkan dijadikan jadwal. Kalau nyapu di malam hari, sengaja di malam hari. Ini yang menurut orang tua tidak boleh dulur, karena dianggap sama dengan menyingkirkan rezeki di dalam rumah. Jadi sama halnya dengan mengurangi apa yang dimiliki. Jadi sama halnya dengan mengurangi apa yang sudah dimiliki sedikit demi sedikit. Sebenarnya kalau dipikir-pikir secara logika memang tidak ada hubungannya. Akan tetapi orang tua zaman dahulu mungkin berkata demikian supaya kita tidak terbiasa atau membiasakan diri menyapu rumah, bersih-bersih rumah di malam hari, kecuali dalam keadaan yang terpaksa. Bahasa niki ndak ilok dulur, ndak ilok nyapu bengi-bengi tengah wengi, seperti itu.
Nah dulur, dari serangkaian yang saya sampaikan ini, mana kebiasaan yang sering Anda lakukan, dan mulai saat ini mari kita berubah sama-sama. Jangan membiasakan salah satu di antaranya supaya rezeki kita selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan kita sendiri yang tanpa disengaja ternyata bisa menguras rezeki masing-masing. Mungkin yang saya sampaikan tidak selalu pasti benar dulur, tetapi ada baiknya untuk diresapi dan dipahami bahwa yang seperti ini juga tidak baik untuk dibiasakan. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.